pemirsa masih bersama kami di Bincang Pagi dan sudah hadir salah satu lagi narasumber yang akan memperbincangkan pada pagi hari mengenai Indonesia Darurat Pornografi, Mbak Erlinda, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat pagi, Mbak Erlinda, apa kabarnya? Baik, ini tadi seperti yang saya sudah katakan sebelumnya ya, Bu Kofifa, cukup miris juga dikatakan bahwa Indonesia sudah darurat pornografi seperti itu. Kita akan saksikan dulu ada satu tayangan untuk selengkapnya mengenai Indonesia yang menjadi negara atau negeri surga pornografi berikut ini. Internet tidak selamanya memberi pengaruh positif. Sedikit lalai saja teknologi yang satu ini justru menjadi penyebab utama maraknya pornografi di negeri ini. Pemerintah memang pernah tegas memblokir lebih dari 750.000 situs internet berbau pornografi. Namun hingga kini tidak banyak perubahan signifikan yang terjadi. Dalam sejumlah survei bahkan membuktikan Indonesia termasuk 7 besar negara di dunia pengakses pornografi terbanyak. Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa pernah menyebut belanja untuk mengakses pornografi di Indonesia bahkan ditengarai mencapai 50 triliun rupiah per tahun. Jumlah ini hampir sama dengan biaya belanja yang dikeluarkan untuk narkoba. Pornografi jelas bukanlah isu main-main. Banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual dipicu oleh pornografi yang dikonsumsi pelakunya. 45% di antara kasus-kasus kejahatan seksual tersebut bahkan melibatkan anak-anak di bawah umur. Data dari Yayasan Parinama Asta menyebutkan Indonesia termasuk negara teratas mengunggah video porno dan kekerasan dengan angka 70%. Sedangkan pada data Interpol, Indonesia berada di urutan 40 masyarakat yang suka mengunduh dan menyaksikan foto-foto seksual melalui internet. Temuan Lembaga Jejak Kaki Internet Protection juga mencatat 97% anak usia 19 hingga 24 tahun pernah mengakses situs porno. Data ini pun diperkuat dengan catatan Komisi Perlindungan Anak yang menyebut lebih dari 2.200 kasus kejahatan terhadap anak-anak di tahun 2014, hampir 60%-nya adalah kasus kejahatan seksual yang pemicu terbesarnya adalah pornografi. Melihat serentetan data tersebut, tak heran Associated Press pernah menobatkan Indonesia sebagai surganya pornografi kedua setelah Rusia. Tim Liputan, Metro TV. Ya, negeri surga pornografi itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Saya akan langsung ke Bu Kofifa. Bu Kofifa, dikatakan bahwa belanja pornografi di Indonesia sudah mencapai 50 triliun lebih ya, sama dengan belanja narkoba. Belanja pornografi itu apa sih, Bu Kofifa sebenarnya? Banyak yang sebut, beberapa lembaga survei itu sebetulnya mereka ngitungnya dolar, 50 miliar US dollar. Jadi modern 50 triliun ya Mbak ya. Jadi pada posisi seperti ini, saya ingin mengajak kepada kita semua, belanja pornografi bisa saja, itu memang transaksi karena pornografi ini komunikasinya, perdagangannya itu internasional, jadi dia sangat banyak terkait dengan Interpol karena ini industri yang memang sangat menggiurkan. Tapi saya ingin mengajak kepada kita semua supaya membangun awareness kita bahwa di tengah-tengah lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, sebenarnya banyak hal yang tidak tersampaikan kepada masyarakat, problem-problem yang dialami terutama oleh anak-anak kita. Jadi saya tidak sekedar melihat belanja industri pornografinya, tetapi saya menangkap bahwa perjalanan saya ketika di Kementerian Sosial, karena ada direktorat khusus yang menangani ini, betapa bahwa saya banyak melihat lembaga-lembaga yang kemudian memberikan perlindungan kepada bayi-bayi yang terlahir karena unwanted pregnancy dan unwanted children. Ini jumlahnya juga banyak ya Pak? Ada banyak di sangat banyak tempat saya menemukan itu. Di sangat banyak tempat makin banyak orang kemudian tergugah untuk memberikan layanan-layanan seperti itu. Ada sebuah lembaga yang saya datangi pertengahan Januari yang lalu di Sidoarjo, itu masih 220, tapi 2 hari lalu saya update sudah 250 bayi-bayi yang bisa inden, orang tuanya bisa hamil 7 bulan di situ, hamil 9 bulan di situ, kemudian terlahir di situ dan mereka tidak diinginkan untuk dibawa pulang, maka dititiplah di situ. Ini di sangat banyak tempat. Nah, kita mestinya bisa memberikan perlindungan kepada anak-anak itu. Paling tidak saya bilang bagaimana anak ini bisa mendapatkan akta kelahiran dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang saya ingin sampaikan kasus incest. Incest ini sesungguhnya sesuatu yang ditutup rapat kecuali pada saat yang sudah sangat-sangat tidak tahan baru kemudian dilaporkan. Bagaimana ada seorang kakek yang tadinya seorang ayah menginsest 2 anak perempuannya sampai melahirkan dua-duanya, punya cucu 2, cucunya juga diinsest, sekarang ini cucunya juga sudah punya anak,
baru kemudian istrinya tergerak melaporkan ketika korbannya 2 anaknya, 2 cucunya sudah punya anak lagi, jadi sudah punya cicit. Dengan pelaku yang sama. Dengan pelaku yang sama. Berarti ini sudah siapa kakek ya. Bagaimana kemudian kemarin saya datang di salah satu lembaga perlindungan anak. Jadi di situ ada kakak beradik, laki dan perempuan. Dua-dua diinses juga oleh bapaknya. Jadi ternyata kakak perempuannya juga diinses. Kakak perempuannya, laki-lakinya, adik perempuannya. Jadi yang laki maupun yang perempuan mendapatkan kekerasan seksual dari sang ayah. Jadi posisi ini saya ingin mengajak kita semua bukan membesar-besarkan, tapi ayolah kita menyadari. Jadi ada sesuatu yang memang harus kita bangun kesadaran bersama untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia, untuk menyadarkan kepada para orang tua akan tanggung jawab mereka. Jadi mari kita melihat secara komprehensif nanti kemungkinan fungsi parenting bagaimana, fungsi ayah ibu, perlindungan kepada anak-anak bagaimana, kemudian negara harus hadir dalam bentuk apa, masyarakat harus melakukan proses engagement dalam bentuk apa. Oke, baik. Tapi kalau kita lihat di Indonesia sendiri, di mana yang paling terbanyak kasus kejahatan seksual misalnya seperti itu, Bu Kofifa, mungkin pada anak-anak, lalu juga di mana yang paling banyak mengakses pornografi? Yang menarik ini hasil klip dari internet ya, kita menyiapkan data selama 2014 itu tertinggi di Aceh. Tapi kalau pelakunya guru, kejahatan seksual. Kejahatan seksual ya. Tetapi kalau pelakunya guru tertinggi di Jawa Timur. Kalau pelakunya suka sama suka SMP SMA di Jawa Timur. Kalau pelakunya SD di Jawa Barat. Jadi kita bisa melihat sesuai dengan regroupingnya. Pelaku usia paling muda itu 6 tahun pelaku. Pelaku paling tua 100 tahun. Korban paling muda 18 bulan. Jadi kita bisa melihat konfigurasi dengan spesifikasi seperti ini. Kemudian misalnya incest tertinggi di Bengkulu. Itu data-data yang terpublish di 2014. Sehingga kita bisa melakukan pendekatan bisa lebih komprehensif kalau data kita itu terpilah seperti itu. Oke, artinya bisa dikatakan juga Indonesia ini pasar yang menarik juga ya untuk pornografi. Pedofil apalagi. Saya rasa seringkali kemudian menjadi penguat sepertinya bahwa wisata di Indonesia luar biasa indahnya, alam apa, tetapi juga tidak kalahnya adalah wisata pedofil. Ini menurut saya sudah janganlah kita menutup-nutupi, karena berapa rekaman yang kemudian disampaikan ke saya, pasti kita akan menangis ketika kita melihat bahwa anak-anak perempuan umur 3-5 tahun dalam keadaan tidak satu lembar kain pun, itu mereka sepertinya dia tidak tahu ya implikasi dari sebuah apa yang dia lakukan. Jadi mereka bergerombol begitu dan teganya itu menurut saya, itu traffickernya menurut saya memang sudah harus kita bergerak lebih memberikan punishment yang lebih berat. Jadi ini anak-anak, lalu kemudian mereka diperjualbelikan hanya untuk, ada yang saya tanya ini berapa mereka dibayar, 20.000, jadi 5 anak 100.000. Jadi mereka tidak pakai satu anak loh, ini anak bisa beberapa, kemudian subhanallah. Jadi menurut saya, ayo kita saling membuka. Ini sudah menjadi alarm untuk kita untuk juga lebih sadar dan melihat kenyataan seperti ini. Kita harus bergerak seperti itu ya. Jangan seperti dulu, tahun 96 saya termasuk 96 saya ikut membahas undang-undang narkotika, saya ikut membahas undang-undang psikotropika, saya ke INCB, International Narcotic Control Board. Di negeri ini tahun 96 kita masih bilang ini wilayah transito. Orang di INCB itu sudah tahu kita ini produsen kok di tahun itu. Kita masih bilang transito. Setelah itu sekarang kita baru kelabakan bahwa wah sudah 4,5 juta. Panti resos kita sangat terbatas. Lalu 50 triliun duit negara dipakai konsumsi narkoba tiap tahun dan seterusnya. Kita itu tergagap-gagap akhirnya kemudian ketika melihat ini luapan dari implikasi yang sudah sangat berat. Oleh karena itu untuk pedofil, untuk pornografi, terutama kekerasan seksual kepada anak, saya rasa kita mesti harus bangun awareness lebih kuat lagi. Oke, Mbak Erlinda, tadi dikatakan juga oleh Bu Kofifa bahwa sebenarnya 45% ya Bu ya, kejahatan seksual itu terjadi pada anak-anak. Nah dari KPAI sendiri sebenarnya seberapa peran pornografi ini besar sekali memangkah untuk dalam kasus pelecehan ataupun menjaga kejahatan seksual kepada anak? Iya pasti, apa yang dikatakan dengan Ibu Kofifa tadi, Bu Menteri tadi, itu memang makanya kita kemarin tahun 2012 di KPAI juga kita sudah katakan memang belum pada tahapan darurat ya, tapi kita sudah memberikan data-data bahwa akibat dari pornografi ini bisa menyebabkan kekerasan seksual itu menjadi lebih. Makanya tahun 2014 kita meminta kepada Pak Presiden kita katakan bahwa ini sudah tidak kekerasan seksual lagi, tapi kejahatan seksual. Dan untungnya semua ini kan kita bergerak ya, dari pemerintah, dari stakeholder sampai masyarakat, dan
Saya setuju sekali dengan Bu Hovifa tadi bahwa dengan adanya sinergitas kita kampanyekan awareness kita, dan paling terpenting mungkin kalau setuju bahwa keluarga yang paling utama yang kita bangun saat ini. Karena apa? Pada saat kita kuatkan keluarga, kita yakin bahwa paling tidak kita bisa meminimais. Saat ini saya bersyukur bahwa sudah ada early warning dari Ibu Menteri bahwa dikatakan ini darurat pornografi, dan kita juga tadi sudah mendengar. Trennya juga meningkat setiap tahun data yang dimiliki KPAI. Betul, sangat meningkat. Makanya saya di seksual. sini saya bawa data, walaupun ini data 2010-2013 ya, seperti itu. Dari 2010 saja tuh tentang pornografi sudah sangat luar biasa. Dan di sini mungkin kalau saya katakan kayak sekarang, mungkin saat ini mohon izin Ibu Menteri bahwa kita kan ada budaya yang namanya Valentine ya. Saya sangat menghargai namanya apapun budaya itu. Tapi pada saat disisipi dengan suatu permisivitas seperti itu, dan belakangan kemarin juga dengan heboh buku-buku yang seolah-olah mengajak bahwa berpacaran itu ya. Wah, ini loh, kalau kamu mau jadi anak muda sekarang, zamannya anak muda yang dengan ada tentang internet ataupun sosial media dan segala macam, karena kita ingat bahwa ini adalah era digital begitu. Jadi ini contoh dari budaya. Nah, pada saat buku itu dirilis, anak sudah membaca, mungkin nanti Kak Ratih bisa menjelaskan dengan detail. Seolah-olah anak tersebut akan mengatakan, oh iya, kebutuhan ke depan budaya kita ini seperti ini, begitu kan? Jadi teknologi itu sangat bagus, tapi sekali lagi teknologi itu bebas nilai, jadi tergantung dan dengan juga yang, untuk anak-anak yang masih di bawah umur harus betul, dengan pengawasan dari dengan orang pengawasan. tua. Nah, Baik. sementara di dalam buku-buku yang memang mengajak suatu permisivitas gitu kan, dan untuk tadi bisnis kejahatan seksual ini gitu kan, pornografi dan segala sebagainya, seolah-olah ya itu tadi ya kan, bahwa budaya yang namanya seks bebas dan sebagainya itu sesuatu yang lazim, dan memang saat ini itulah budaya kita ini. Mbak Ratih, saya ingin juga meminta komentarnya seperti apa dari pandangan sisi psikologis dan bagaimana manusia bisa dikatakan sudah kecanduan pornografi seperti itu. Nanti tetapi setelah jeda berikut ini, pemirsa kami akan kembali, tetap bersama kami di Bincang Pagi. Baik, pemirsa, kita kembali akan melanjutkan perbincangan kami pada pagi hari ini. Mbak Ratih, kita tahu bahwa pornografi itu bisa sangat merusak, terutama untuk diri kita, pikiran, dan dari sisi manapun seperti itu. Tapi sebenarnya seberapa besar atau seberapa jauh kerusakan yang ditimbulkan akibat pornografi, dan juga bagaimana orang bisa dikatakan kecanduan pornografi? Mungkin kalau hanya melihat tidak sengaja atau sesekali, saya tidak tahu apakah bisa dikatakan itu masih wajar atau tidak, tetapi sampai kapan orang bisa dikatakan bahwa oh Anda sudah kecanduan pornografi ini gitu? Kita ngomong tentang kecanduannya dulu aja ya. Boleh. Bicara tentang kecanduan, begitu orang sudah terpapar kepada sebuah diagnose, label bahwa dia mengalami adiksi, apapun alasan yang disampaikan bahwa sudah sembuh dan sebagainya, potensi relapse-nya besar sekali. Adiksi adalah adiksi. Di kelompok apapun juga, pornografi, gadget, seks, kemudian narkoba gitu. Kenapa? Karena sensasi ketika dia berhadapan dengan stimulusnya itu tersimpan terus-menerus. Kapan orang disebut sebagai adiksi? Ketika keterikatan dan keterbutuhannya terhadap stimulus, di sini kan pornografi, itu sangat intens. Sehingga kalau dia tidak mengkonsumsi stimulusnya, semua keseimbangan hidupnya dia menjadi terganggu. Siklus hidupnya Istilahnya jadi sakau gitu ya, jadi butuh terus. Nah, kemudian yang namanya adiksi itu biasanya kan akan meningkat karena sensasinya dia butuh tambah lama tambah besar. Jadi yang tadinya kalau di sini kaitannya sama pornografi dia cukup sebentar, mungkin 30 menit sejam, itu nanti akan menjadi kebiasaan yang terus-menerus dia butuh, dan makin lama level dari kebutuhan pemenuhan stimulusnya bisa menjadi makin ekstrim dan dikonsumsi sama dia. Dan kemudian dengan adiksi ini apa saja yang potensi merusaknya di mana saja, bukan hanya tentang kualitas hidupnya dia, tapi juga akan mempengaruhi aspek emosi, sosial, termasuk produktivitas dia untuk bekerja. Jadi seluruh struktur hidupnya plus lingkungannya dia menjadi terganggu. Ada banyak perkawinan yang rusak lantaran pasangannya adiksi terhadap porn. Baik. Ya, apalagi kalau di sini dikonsumsi oleh anak-anak yang umurnya makin muda. Potensi rusaknya menjadi
3 kali lipat, 5 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat lebih merusak Mungkin dibandingkan tapi yang ini tidak masuk dalam terpaparnya akal usia kita ya. dewasa. Ketika mungkin kalau orang lain yang melakukan terhadap orang lain, walaupun tidak bisa dikatakan bahwa itu sesuatu yang wajar, tetapi yang tadi Ibu Kofifa katakan incest, ayah terhadap anak, apakah itu begitu merusaknya hingga tidak lagi bisa? Iya. Jadi begini, Kakak sama adik, begini. Ya, paman dan ponakan nomor seperti 2 itu. ayah sama anak, nomor 2 kakak kandung sama adik. Itu bagaimana bisa Gini. merusak sehingga logika berpikir dan juga kedekatan emosional dengan keluarga sampai tidak bisa lagi mereka rasakan. Seks adalah hadiah dari Tuhan dan itu sangat-sangat mulia. Tetapi ada syarat-syaratnya. Jadi dilakukannya ya dengan pasangan yang benar ya, pasangan yang benar di umur yang dewasa. Ketika seseorang sepasang ini menjadi pribadi-pribadi dewasa yang sudah siap untuk berkeluarga dan punya anak. Dan ada syarat-syaratnya, diatur oleh agama, diatur oleh norma sosial. Ketika itu kemudian dilanggar, ini menjadi merusak, termasuk incest. Kenapa kok nggak boleh kakak beradik? Kenapa kok nggak boleh dalam keluarga? Ketika agama melarang, itu bukan asal-asalan. Ya. Jadi ketika itu terjadi, otomatis itu akan merusak persepsi tentang kemuliaan seks itu sendiri. Ketika persepsinya rusak, itu akan mempengaruhi seluruh eksistensi dia. Dan ini akan banyak sekali yang rusak. Belum lagi nanti kemudian hasil incestnya sendiri, itu juga kita bisa lihat. Bukan anak-anak yang baik yang dihasilkan di situ. Kita bukan nyalain anaknya ya, tetapi hasilnya itu juga menjadi tidak sempurna seperti halnya ketika perkawinan hubungan suami istri dilakukan oleh pasangan yang normal. Oke, Bu Kofifa, ini tadi saya sempat membaca ada data bahwa Indonesia ini sudah naik pangkatnya sebagai negara mengakses pornografi terbanyak. Kalau di 2013 kita masih peringkat 13, di 2014 di peringkat ke-6, dan kita urutan ke-40 negara yang suka mengunduh dan menyaksikan foto seksual di internet. Ini dia kita saksikan grafisnya. Tetapi Bu Kofifa, sebenarnya sudah ada program dari Kemenkominfo yang sudah memblok situs-situs porno. Apakah bisa dikatakan bahwa ini tidak berhasil kalau kita melihat angkanya justru naik setelah ada program ini pun sepertinya tidak turun angka ini. Apakah masih kurang dengan memblok? Harus seperti apa lagi, Bu? Ya, ada sinergi yang harus dilakukan. Jadi ada kultur di dalamnya, ada nilai-nilai di dalamnya, ada kohesivitas sosial di dalamnya, ada kemiskinan di dalamnya. Jadi saya ingin menyampaikan, mungkin tidak banyak di antara kita yang melihat bahwa keluarga-keluarga sangat miskin, sebagian besar, terutama 5% termiskin. 5% termiskin itu kalau di dalam konteks perlindungan sosial, dia penerima program keluarga harapan. Rata-rata yang saya datangi rumahnya tidak berkamar. Jadi rumahnya misalnya 3 kali 3 meter. Lalu anaknya 12, berderet-deret di situ. Itu mau tidur saja, pasti mereka sudah harus bergantian jam. Dan itu terjadi di mana-mana, termasuk di Jakarta ini juga ada yang seperti itu. Potensial incest itu sangat mungkin terjadi pada keluarga-keluarga sangat miskin, karena mungkin ada godaan-godaan tertentu, kemudian mereka melihat bahwa itu satu rumpun. Nah, jadi kemiskinan itu antara lain juga potensial menjadi penyebab timbulnya incest. Artinya ada kejahatan seksual di dalamnya. Nah, kemudian kita melihat bahwa pemilik warnet sudah berapa lama mereka seringkali menginform bahwa, saya mohon maaf, mungkin ini sedikit vulgar, mereka menyampaikan bahwa kalau pagi itu mereka harus membersihkan ruang-ruang warnet dan biasanya itu banyak sekali sperma di dalamnya. Pada posisi seperti ini kita tidak mendengar usulan mereka. Bahkan di salah satu provinsi itu menyebut, Kanwil Kementerian Agamanya dalam satu diskusi menyampaikan bahwa ya bisa enggak warnet itu ditutup. Sampai seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo ini memang harus membutuhkan sinergi dari seluruh elemen masyarakat. Saya ingin menyampaikan bahwa data pelaku dan korban kejahatan seksual itu sama. Tertinggi adalah umur 11 sampai 20 tahun. Baik. Jadi yang disampaikan umur muda sekali kan ya. yang disampaikan Bu Rati, coba bayangkan kalau anak umur 11 sampai 20 tahun pelakunya juga menggelembung di usia itu, korbannya juga menggelembung di usia itu, bukankah kita memang sudah harus
wake up list dan mestinya kita sudah menjadi alarm kita lihat, untuk berbuat sesuatu. Kalau dari KPAI sendiri apa temuan atau laporan yang pernah masuk menyangkut dengan kasus kekerasan seksual, khususnya kalau tadi incest ternyata sebegitu sudah banyaknya ya. Kalau dari KPAI sendiri apa? Ya, hampir sama karena kan kita bermitra sangat luar biasa ya. Kita bersinergi artinya nomor satu semuanya. memang incest untuk kekerasan seksual. Incest yang kedua itu kekerasan, kita bilang sudah kejahatan ya, kejahatan seksual gitu ya. Itu tidak hanya incest tapi ada pornografi juga, ada juga perkosaan juga. Dan nah, yang kita harus aware juga adalah pada saat terjadi ini sebenarnya apa sih aspek-aspek lain yang mendukung. Jadi salah satunya kan narkoba juga, ya kan. Terus salah satunya juga adalah seperti yang kita sudah bahas di awal, pola asuh dalam keluarga seperti apa gitu kan. Nah ini saling berkaitan dan efek domino inilah, dan saya setuju sekali dengan semuanya bahwa kita katakan bahwa yuk saat ini kita back up dan saya setuju dengan dikatakan darurat seperti itu. Dengan kata darurat, harapan KPAI dan harapan kita semua bahwa tidak mudah loh kita untuk pada saat fase seperti ini. Tidak hanya pemerintah yang harus menyampaikan program-program, tapi lebih kepada masyarakat, lebih kepada seluruh elemen. Di situ ada stakeholder, rame-rame. Karena kalau kita katakan kita mencintai Indonesia, ya kita harus bangga dengan Indonesia walaupun saat ini sudah seperti ini. Tapi saya yakin banyak di luar sana juga bahwa kita mau sama-sama bangkit dan kita nggak mau menjadi penjajah, dijajah terus ya. Kita dijajah narkoba, kita dijajah pornografi, kita dijajah pedofilia, dan ya biarkan orang-orang yang mereka atas nama mungkin hak asasi, atas nama inilah saya atau segala macam, tapi kita tetap akan strict pada kita ya. Oke, baik. Tentunya memang keluarga menjadi fondasi, tetapi ketika keluarga sendiri menjadi pelaku kejahatan, bagaimana kita mengurai benang kusut ini? Dari mana sebenarnya harus memulai untuk kejahatan seksual dan juga pornografi? Nanti kita akan membahasnya seperti apa juga solusinya. Karena ada satu yang menarik, ini Bu Khofifah sempat mengusulkan lebih baik memotong saja alat vitalnya sehingga tidak bisa melakukan kejahatan seksual. Libidonya seperti itu. Libidonya. Nanti kami akan bahas pemirsa. Setelah kita pariwara berikut ini tetap bersama kami di Bincang Pagi. Libidonya, bukan alat vitalnya ya Bu ya. Baik. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali. Bu Khofifah, pernyataan yang menarik. Katanya tadi dikatakan bahwa mungkin salah satu caranya kalau kejahatannya sudah dilakukan berulang-ulang kali oleh pelaku yang sama, bisa dipotong saja libidonya atau dihilangkan saja libidonya seperti itu. Menurut Bu Khofifah, ini memang bisa menjadi salah satu solusi yang bisa menurunkan pornografi di Indonesia. Banyak negara-negara lain sudah melakukan itu, termasuk Singapura misalnya, Inggris misalnya, kuat sekali mereka memberikan strict punishment. Nah, saya melihat bahwa kalau misalnya mereka pengedar narkoba sampai kepada tahapan tertentu, itu hakim bisa memutus sampai hukuman mati gitu. Nah, kalau ini pelaku dan korbannya banyak, pasti hakim akan punya pertimbangan-pertimbangan. Karena seperti yang disampaikan Bu Rati, kalau stimulusnya datang, maka godaan itu sangat mungkin muncul kembali. Kalau sudah korbannya banyak, saya sudah konsultasi dengan senior lawyer, saya konsultasi dengan dokter senior, dengan beberapa teman. Ini sesuatu yang saya sudah mengkonsolidasikan cukup. Saya sampaikan apa kira-kira strict punishment untuk mereka yang sudah memberikan dampak sangat, ini kan dampak psikologisnya ini berkepanjangan loh, korban-korban kejahatan seksual ini. Bahkan tidak bisa hilang ya, berarti ya. Saya sampaikan, jadi bukan dipotong ya, tapi saya bilang yang dihilangkan itu adalah saraf libidonya, supaya kalau godaan-godaan itu muncul, dia tidak akan. Kira-kira berapa kali Bu dia melakukan kejahatan seksual berkali-kalinya, berapa kali hingga harus mendapatkan punishment? Masih akan diatur lagi. Itu perbincangan dan saya rasa pembahasannya harus dilakukan secara komprehensif. Tapi Bu Khofifah, ini kan sebuah langkah, kalau memang nantinya akan diterapkan, sebuah langkah yang mungkin akan mengundang pro dan kontra. Tahun 2000 saya pernah sampaikan ini. Kalau nanti banyak kontra ke Bu Khofifah bagaimana akan menjelaskannya? Saya pernah menyampaikan ini tahun 2000 ketika saya menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan.
Jadi tahun 2000 saya punya sangat banyak persandingan negara-negara lain yang memang korbannya sudah cukup banyak, itu memang ada strict punishment kepada mereka. Nah, kita kurang lagi ya Pak, gitu. Jadi data-data, karena saya melihat bahwa ini loh yang di-incest ada yang 18 bulan. Ini loh pelakunya sudah sampai kepada umur 6 tahun. Nah, dari korban-korban yang kita lihat di lapangan sampai kemudian ada anak-anak yang tidak ingin kelahirannya itu hadir, lalu sama ibunya ada yang dibuang di mana, lalu kemudian dilindungi oleh yayasan-yayasan, oleh lembaga-lembaga masyarakat yang jumlahnya makin hari makin banyak, lembaganya juga makin banyak. Saya rasa kita sudah harus melihat secara realistik bahwa ini negara dan seluruh elemen masyarakat sudah harus melakukan sesuatu. Bagaimana dengan pelaku pornografi anak-anak, Ibu? Ya, kalau pelaku pornografi anak-anak, saya rasa Bu Erlinda menyampaikan, Mbak Ratih menyampaikan, ini pola asuh menjadi sangat penting, peran keluarga menjadi sangat penting. Jadi kalau family based approach, community based approach itu menjadi sangat penting. Tapi harus ada awareness bersama. Karena kan apalagi mohon maaf kembali, kalau incest ini kan saling melindungi ini. Kecuali kalau sudah parah gitu baru kemudian mereka melaporkan. Ya. Baik, Mbak Ratih sendiri bagaimana Mbak Ratih? Tadi salah satu cara yang diusulkan oleh Bu Kofifa adalah memotong syaraf libidonya seperti itu. Apakah ini bisa menjadi sebuah terapi ya? Atau memang ada perlakuan khususkah? Kita tahu ya mungkin pornografi berdampak berbeda bagi pelaku pornografi di bawah umur dengan pelaku pornografi dewasa, tidak bisa juga treatmentnya sama. Tetapi apakah ini bisa jadi sebuah salah satu solusi yang cukup bisa membuat jera gitu, memberikan efek jera? Itu nanti akan menjadi pembicaraan yang lebih detail dan perlu duduk bersama supaya komprehensif ya Bu ya. Tetapi begini, kok Ibu memberikan sebuah alternatif hukuman ini banget ya, sadis bener gitu kan ya, yang terpikir begitu. Istilah darurat pornografi, aduh ini lebay bener sih gitu. Itu kan yang muncul ya. Tapi faktanya begini, ketika kita bersikap permisif, melunakkan fakta, kita terus jadi tidur semua. Kita lupa bahwa di sekeliling kita ini ada banyak hal yang berpotensi sedang merusak kita nih sebagai bangsa lewat anak-anak. Ini kan anak-anak ini kan aset loh. Iya, masa depan bangsa kita. Betul. Nah, sekarang begini, ketika disampaikan sebuah hukuman aja, dihukum aja dan berikan hukuman yang sefatal-fatalnya, nanti nggak ada efek ini nih, efek jera kepada pelakunya. Orang diberi hukumannya fatal gitu ya, tetapi kemungkinan efek jera sosial itu bisa tercapai. Jadi kan orang jadi berpikir panjang sekali untuk melakukan kejahatan. Apakah kemudian tingkat kejahatan akan berkurang? Ya kita tidak tahu ya, tapi at least ada sebuah tindakan sebagai konsekuensi dari kejahatan yang memuak kesadaran orang bahwa hati-hati loh, jangan loh ya. Paling enggak kan tuh dilakukan, daripada kita ngomong habis gitu lepas lagi, nggak apa-apa. Jadi permisif. Baik, kalau KPAI sendiri apa kira-kira kontribusi nanti juga untuk mendukung dari program-program Kementerian Sosial, atau mungkin ada inisiatif sendiri di KPAI juga untuk bagaimana menekan angka pornografi ini? Iya, memang untuk program-program sinergis kita memang sudah siapkan dari kemarin maupun tahun 2015 ini ya, karena memang kita bersama kementerian itu harus bersinergis, karena kementerian kan memberikan regulasi, kebijakan dan sebagainya. Apalagi kalau dari Kemensos sendiri juga kan tidak hanya regulasi tapi memberikan program, treatment dan sebagainya. Nah, KPAI sebagai kalau masyarakat misalnya ingin jelas bahwa yang bagian nyempitnya lah, jika regulasi ini tidak jalan di bagian bawah seperti itu kan. Nah, oleh karena itu kita juga kemarin sudah ya sedikit agak tanda kutip bahwa tolong pada saat kejahatan seksual ini sudah bukan kekerasan loh ya, atau ini kejahatan ya kan. Pornografi pun juga itu kejahatan, pedofilia juga kejahatan. Jadi berarti kalau sudah kejahatan seperti itu, otomatis ada satu efek jera yang jelas yang memang pada akar permasalahannya gitu. Saya sangat setuju kalau cuma efek jera, apalagi mohon maaf kalau di situ sudah masuk pada soal bisnis, apalagi tadi bisnis gitu kan, sudah pada ranah pada misalnya maaf gitu persidangan, terus itu ada budaya maaf gitu ya. Sekali lagi saya selalu mengatakan maaf, budaya yang namanya sogok menjongkok pada akhirnya mereka terbebas dari efek jera tadi, itu bagaimana kita mau menyelamatkan. Sementara yang diingat ada headline-nya, headline-nya adalah kita ini saat ini ada nama fase lompatan budaya. Lompatan budaya ini apakah kita sudah siap?
internet sebegitu anak-anak udah pada yang menggunakan, bayi saja saya udah lihat tuh yang namanya memegang gadget, ya kan? Jadi awareness kepada orang tua, kepada orang dewasa ini kita harus bangkitkan. Jadi teknologi memang kita harus itu untuk peradaban masa depan yang akan datang. Tapi pengawasannya juga harus lebih. Bagaimana kita menyiapkan internet yang sehat, bagaimana tentang dampak-dampak dari hal yang tadi regulasi dan sebagainya, ya kita juga harus. Baik, Mbak Erlinda, nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen terakhir. Nanti kita akan juga bahas sebenarnya bagaimana kira-kira solusi konflik tadi, mulai dari mana, lagu akan seperti apa, dan juga ya Kementerian Sosial akan membuat program apa terkait dengan ini. Nanti kami akan hadirkan pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Bincang Pagi. Ya, bukan saja pemerintah yang harus punya tingkat kesadaran tinggi untuk memperbaikinya, tapi juga dimulai dari kita sendiri sebagai orang tua khususnya dan juga keluarga. Berarti kira-kira apa solusi untuk mencegah Indonesia tidak lagi menjadi negara surga para pornografi ini sendiri? Pornografi, pelaku kejahatan seksual, dan apapun juga. Saya tuh mendudukkannya kepada yang sangat basic ya, bahwa anak-anak itu berharga luar biasa. Tuhan tuh memberikan anak-anak karena Tuhan memberikan berkat ke kita. Jadi paradigma ini nih harus ada di kita dan kita hayati sungguh. Sebagai konsekuensinya, kita orang tua itu harus sadar sungguh nih, amanah jadi orang tua dititipkan anak ini nih nggak main-main. Jadi bukan sekedar hasil reproduksi, hasil aktivitas biologis, fisik begitu, tapi sungguh-sungguh ini amanah. Sebagai konsekuensinya, tentu menjaga anak-anak, mendidik, mengawal sampai dia dewasa menjadi manusia mandiri yang berakhlak itu adalah tanggung jawab orang tua. Dan harus siap juga menjadi orang tua ya. Fungsi kontrolnya ada di kita, jadi bukan dibiarkan. Dan di sini orang tua bukan hanya orang tua kandung, tetapi juga guru, tetapi juga masyarakat dan kita semua. Sehingga saya sungguh setuju dengan Ibu Menteri ya, bahwa ini nih harus gerudukan nih kita menjaga anak-anak kita. Dan harus kita mulai dari sekarang, Mbak Rani, ya. Baik, Mbak Erlinda sendiri apa kira-kira solusi untuk perbaikan pornografi kita ini? Pasti solusinya yaitu tadi ya, program kerjasama dari baik pemerintah, stakeholder maupun seluruh elemen masyarakat bersinergi juga, dan memang pada saat tahapan pengawasan di saat di situ ada yang namanya pelanggaran, nah konsekuensi logis itu harus dilakukan. Mungkin tidak hanya pada saya menggunakan undang-undang perlindungan anak seperti itu. Jadi ini kita gunakan undang-undang manapun juga memang menginginkan sesuatu yang baik gitu kan. Tapi lagi-lagi apakah ini sudah diterapkan? Apakah ini sudah benar-benar digunakan dan dilakukan sesuatu yang amanah dari undang-undang ini? Seperti di Undang-Undang nomor 35 ini di pasal 76 itu bahwa siapapun yang melakukan ataupun mengajak saja dengan tipu daya, kebohongan dan sebagainya, itu hukumannya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Tapi terkadang pada saat penegakan hukum itu lemah. Dan saya titikkan di sini adalah bahwa hari ini kita ini pada masa milenium ataupun difokuskan pada bukan difokuskan, tapi ada yang namanya era digital tadi, seperti itu ya. Dan bagaimana juga teknologi yang betul. Nah, era digital ini bagaimana penyikapannya? Otomatis saya setuju bahwa berarti lagi siap deh kita. Orang tua, orang dewasa itu bertanggung jawab. Baik, Bu Hovifah sendiri bagaimana, Bu Sisa, apa yang akan menjadi fokus dalam Kementerian Sosial untuk pornografi ini? Sosial kebetulan ada Puspensos yang mimpin itu setingkat eselon 2. Puspensos itu memang saya sudah ajak berbicara secara khusus. Mereka akan fokus pada dua hal. Mereka akan melakukan maksimalisasi penyuluhan bahaya narkoba dan maksimalisasi penyuluhan bahwa kita ini sudah pada posisi kritis pada kejahatan seksual. Kemudian di Kementerian Sosial kita punya SPT, UPT, STKS, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Saya sudah ketemu dengan mereka, saya minta mereka menyiapkan konselor adiksi, apakah terkait dengan narkotika, apakah terkait dengan pornografi. Kemudian kita juga menyiapkan PEKSOS, pekerja sosial adiksi, apakah terkait dengan narkotika, apakah terkait dengan pornografi. Ini sebenarnya semua sudah berjalan, cuma saya ingin itu lebih fokus di 2015. Ya, singkat saja karena kita sudah habis. Bahwa ini loh, anak-anak yang sudah menjadi korban dari itu bagaimana rehabilitasinya? Saya rasa iya. Jadi konselor adiksi narkotika dan pornografi, betul. Safe house kita tidak banyak. Tidak hanya mencegah pelaku, tapi juga bagaimana kita
membantu korban-korban kejahatan seksual ini. Dan pemirsa, itulah akhir dari Bincang Pagi. Terima kasih Bu Khofifah sudah hadir. Kurang ya waktunya. Iya, memang ini bisa diperpanjangkan panjang sekali. Sudah hadir hari ini, terima kasih Bu Khofifah. Mbak Erlina juga terima kasih, dan juga Mbak Rati atas kehadiran di studio Bincang Pagi. Dan semoga juga kita harapkan Indonesia tidak lagi menjadi negeri surga pornografi, dan di tahun 2016 nanti kita akan menunggu apa program dari Bu Khofifah yang bisa menurunkan. Mudah-mudahan angkanya akan menurun, Bu. Oke, baik. Dan inilah akhir Bincang Pagi pemirsa. Terima kasih Anda bersama kami. Saya Zaki Arfan, mewakili teman-teman yang bertugas. Undur diri, kita jumpa lagi esok di waktu yang sama. Sampai jumpa. Mbak Rita.